سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Angku-angku, bapak-bapak dan ibu-ibu, lai sihat-sihat sadonya. Alhamdulillah. Pertama dan terutama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan sempat. Diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan kesempatan untuk menghadiri acara yang akan kita laksanakan pada malam ini, yaitu mengenang kembali peristiwa Isra Mikraj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam mari kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan bapak-bapak, hari ini kita telah berada di tanggal yang ke-26 bulan Rajab. Besok sudah masuk tanggal 27 Rajab tahun 1443 Hijrah. Hampir seluruh umat Islam di dunia apabila datang malam 27 Rajab, maka ada kerinduan dari umat Islam untuk mengenang kembali suatu peristiwa luar biasa, suatu peristiwa yang benar-benar terjadi pada diri seorang hamba, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang bukan dalam keadaan mimpi, tetapi peristiwa nyata. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini yang kita ulang-ulang. Ibu, Masjidil Haram itu di mana tampaknya? Tahu ibu di mana Masjidil Haram? Masjidil Haram itu terletak di Makkah, di Arab Saudi. Ya, di kota Makkah ada Masjidil Haram. Kemudian Masjid Aqsa itu berada di negeri Syam atau di Palestina. Itu jaraknya tidak dekat tu doh. Antara Masjid Haram dengan Masjid Aqsa jaraknya tidak dekat doh. Jauh. Orang dulu kalau kapai berjalan dari Makkah ke Syam atau dari Makkah ke Palestina menempuh jarak perjalanan selama lebih kurang 30 hari. Itu kapai saja baru itu. Pulang 30 hari, 60 hari baru selesai perjalanan. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menempuh perjalanan tidak sampai satu malam. Tidak sampai semalam doh. Dalam waktu yang sangat singkat. Ibu, namun peristiwa ini
adalah merupakan ujian bagi kita orang beriman. Apakah kita percaya atau tidak? Kalau akal yang ditanya, tidak percaya awak. Tak akan mungkin doh. Baik Nabi berjalan sejauh itu. Tetapi kalau iman yang ditanya, walaupun lebih cepat dari itu bagi Allah, itu adalah maha kuasa. Maka Bapak Ibu, ayat ini diawali dengan subhana. Ayat ini diawali dengan subhanalladzi. Maha suci Allah. Allah maha suci dari kekurangan, maha suci dari kelemahan. Kalau manusia tidak bisa, makhluk tidak bisa. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak bisa. Nah, inilah Bapak Ibu yang harus kita yakini, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah kisah nyata yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam waktu sangat singkat. Bukan hanya sekadar dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi dari Masjidil Aqsa naik lagi sampai ke langit yang ketujuh. Bayangkan ibu-ibu, sampai ke langit yang ketujuh. Tidak hanya sampai langit pertama doh. Langit yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, terus lagi ke atas. Tanggung-tanggung perjalanan malam itu. Sampai bertemu dengan Allah di Rabb-Rabb, berdialog dengan Allah. Kemudian Nabi mendapatkan gelar dengan Habib. Kemudian diberikan pula hadiah yang paling berharga, yang menjadi kewajiban bagi setiap umat Islam, yaitu solat 50 kali sehari semalam. Lepas lu 50 kali sehari semalam, bu, tak tahu dah. 50 kali sehari semalam. Nabi gembira, Nabi merasa senang diberikan hadiah seperti itu. Nah, ini perjalanan singkat. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, namun pada malam ini kita bukan pergi Isra Mi'raj, bukan pergi berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bukan pergi Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, tapi kita menceritakan perjalanan Nabi Muhammad SAW untuk kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita. Ibu-ibu dan bapak-bapak, di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj diawali dengan terjadinya masa duka. Nabi dalam keadaan itu dalam keadaan sedang berduka, ibu-ibu. Nabi dalam keadaan bersedih, sehingga tahun itu dikenal dengan tahun duka cita. Dalam sejarah ada tahun gajah. Ketika Nabi lahir, tahun itu disebut tahun gajah. Ketika Nabi akan melaksanakan Isra Mi'raj, dikenal dengan tahun duka cita. Kenapa disebut tahun duka cita? Karena Nabi dalam keadaan bersedih. Tidak lama sebelumnya, Siti Khadijah istri Nabi meninggal dunia. Siti Khadijah seorang wanita yang setia, yang taat, yang patuh, yang betul-betul rela berkorban menghabiskan seluruh harta kekayaannya, jiwa raganya untuk perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Khadijah meninggal. Tidak lama kemudian meninggal pula paman yang sangat mencintainya, yang sangat dicintainya, yaitu Abu Thalib. Bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak, sejak berumur 8 tahun Nabi Muhammad sudah diasuh oleh Abu Thalib. Diajari menggembala kambing, diajari menggalih, akhirnya dapat bini. Ya, itu sudah jadi Nabi. Rasulullah selalu diancam, diintimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy. Bahkan Nabi akan dibunuh, tapi Abu Thalib siap setia membela Nabi. Namun sayang, Abu Thalib tidak mau masuk Islam.
Inilah yang membuat Nabi sedih. Inilah membuat Nabi berduka. Setelah itu Nabi berangkat pergi ke Taif dengan harapan di Taif dia bisa mendapatkan dukungan, karena orang-orang Taif adalah merupakan bagian dari keluarga Nabi. Berangkat ke Taif, sesampai di Taif bukan disambut dengan baik. Ternyata kedatangan Nabi adalah disambut dengan pukulan, dengan cacian, makian. Bahkan Nabi diusir beramai-ramai oleh anak-anak yang disuruh oleh para tokoh-tokoh Taif pada waktu itu. Dilempari Nabi sehingga badan Nabi, baju Nabi yang tadi putih bersih kini menjadi kumuh, berlumuran darah. Bayangkan ibu-ibu betapa sedihnya Nabi. Kasihan lagi berharap lagi, kasihan akan membantu. Bini tidak ada lagi. Paman yang selama kau sayang kau kini adalah meninggal. Pergi ke tempat family mengusir pula. Sedih Nabi. Tatkala keadaan bersedih itulah pada malam 27 Rajab Nabi diperjalankan oleh Allah untuk menghibur Nabi yang dalam keadaan berduka. Diperjalankan dengan mengendarai burak yang memiliki kecepatan yang luar biasa. Di dalam perjalanan itu ibu-ibu ada satu pelajaran yang berharga. Sebelum sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi singgah di 4 tempat. Ada 4 tempat yang bersejarah. Di tempat itu manusia menjadikan tempat itu mengingat Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Maka Nabi Muhammad pun berhenti di tempat-tempat itu, lalu melakukan solat 2 rakaat. Pertama, singgah di Thayyibah. Thayyibah itu adalah negeri Yathrib yang akan menjadi Madinah, tempat hijrahnya Nabi setelah nanti Isra Mi'raj selesai. Sampai di situ Nabi turun dari burak, solat 2 rakaat. Kemudian naik lagi, berangkat, singgah lagi di tempat lain, yaitu di Madian, suatu negeri tempat Nabi Musa berteduh ketika dia meninggalkan Mesir, pergi merantau, lari dari kampung halaman karena terlanjur membunuh. Singgah di situ sambil berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ini doa Nabi Musa di Madian. Lalu di tempat itu Nabi singgah, solat 2 rakaat. Solat 2 rakaat. Kemudian berjalan lagi sampai di Bukit Tursina, tempat Nabi Musa menerima wahyu. Nabi pun turun di tempat itu, solat 2 rakaat. Kemudian sampailah di Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Di tempat itu pun Nabi Muhammad SAW turun dari buraknya, solat 2 rakaat. Ini menjelaskan kepada kita, sebagaimana dijelaskan oleh tafsir Buya Hamka, bahwa apabila masuk masjid, masuk musola, langgar surau, karena masjid musola langgar surau dibangun untuk membesarkan Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, maka setiap orang yang masuk ke tempat itu jadikanlah pekerjaan pertama solat 2 rakaat. Maka sebelum duduk, solat dulu, namanya tahiyatul masjid. Masuk masjid, tahiyatul masjid. Masuk surau, tahiyatul masjid. Masuk musola, tahiyatul masjid. Jangan langsung duduk. Ini menjadi kebiasaan umat Islam hari ini, lupa terhadap sejarah. Bahwa setiap orang masuk musola, surau kah dia, tempat rapik kah, pertemuan antar suku kah dia, di musola itu. Sebelum duduk, ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita jadikan pekerjaan pertama di tempat itu solat tahiyatul masjid. Ini yang pertama, supaya pekerjaan selanjutnya diberkahi oleh Allah.
Terkadang dah masuk masjid, rapik bercakap orang di sana. Ada yang begitu. Ya, maka inilah kini kita luruskan kembali bahawa ketika Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra Mi'rajnya singgah di 4 tempat. Kenapa? Karena tempat-tempat itu adalah tempat mengenal Allah, membesarkan Allah, memuliakan Allah. Nah tu. Kemudian ibu-ibu adalah sampai di Masjid Al-Aqsa. Nabi jadi imam. Kemudian tak lama kemudian naik ke langit terus sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, kemudian ibu-ibu, apa yang terjadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan tersebut? Ada lima peristiwa yang membuat Nabi takjub. Ada 5 kejadian yang membuat Nabi heran. Ada 5 tamsilan yang Allah perlihatkan kepada Nabi sebagai pelajaran, sebagai iktibar untuk kita. Yang pertama, ketika Nabi dalam perjalanan itu, Nabi menyaksikan ada segolongan orang, banyak segolongan orang sedang sibuk panen. Panen tarui panen, terus panen. Tidak pernah berhenti, bertambah. Padi terus panen, memotong padi taruinya. Tidak pernah berhenti. Ya, sehingga Nabi bertanya, kenapa orang ini panen terus? Apa sebabnya dia begini? Seharusnya sebelum panen kan menanam dulu. Lah ditanam, disiangi, dipupuk, tunggu masanya nanti panen. Iko indah. Tiap hari panen terus menerus, tidak berhenti. Nah, ditanya oleh Nabi, kenapa ini? Maka malaikat Jibril menjelaskan, inilah ganjaran yang Allah berikan kepada umatmu yang suka berinfak, yang suka bersedekah, yang suka menafkahkan rezeki yang Allah berikan kepadanya untuk jalan Allah. Ini ibu-ibu, awakku mesti banyak-banyak bersedekah, Bu, sebelum mati. Jangan tunggu ala mati baru bersedekah. Selagi hidup bersedekahlah. Sedekatun jariyah. Ada harta awak, gunakan harta untuk bersedekah. Tanamlah tanaman yang ditanam itu adalah sedekah jariyah, ibu-ibu. Pohon durian yang ibu tanam, separak durian saja, parak rambutan, parak karambia, apalagi macam-macam parak ditanami. Semua tanaman yang ditanam merupakan sedekah jariyah. Walau kita telah meninggal dunia, pahala akan terus menerus kita terima. Menggali sumur itu juga merupakan sedekah jariyah. Membangun jalan itu juga sedekah jariyah. Membangun masjid ini pun sedekah jariyah. Mampu kita dengan harta, bersedekahlah dengan harta sebelum harta kita itu habis. Kemudian awak tidak punya harta juga, bersedekah dengan ilmu. Punya ilmu, apa saja ilmu pengetahuan yang miliki, maka ajari orang lain supaya orang mengerti, orang jadi paham, orang menjadi cerdas. Itu pun termasuk sedekah jariyah. Dan usahakan anak kita menjadi anak yang soleh, yang mereka tidak akan lupa kepada ayah bundanya. Nah, ini pertama yang dilihat oleh Nabi sebagai tamsil bahwa ada orang yang terus menerus sibuk panen. Kemudian yang kedua, Nabi melihat keganjilan yang lain lagi. Nabi mencari, ada orang ambil batu kadang, tokok kepalanya. Itu saya kata, tokok terus menerus. Dia ambil lagi tokok lah, hancur kepala, ditokok lagi.
hancur kepala dicokok lagi. Hancur dicokok lagi. Nabi heran, kenapa? Orang ini bodoh mana orang? Kepala hancur kemudian utuh dicokok lagi. Tarih menarih. Lalu ditanya Nabi, kenapa dia? Apa gerangan yang terjadi padanya? Ibu-ibu, inilah penyesalan orang yang meninggalkan sholat. Orang yang sengaja meninggalkan sholat waktu hidupnya di dunia, waktu dia sehat, waktu dia kuat, waktu dia kaya, memiliki jabatan. Tidak mau sholat. Segan ke tetangga, segan ke kawan, tidak sholat. Awak marah pulai, awak anak daro, tidak sembahyang. Tadi baru akan nikah, lah selesai akan nikah, tiba waktu asarnya pulang. Diajak sembahyang, bekolah, bila juga lagi. Ada yang terjadi gini. Solat ditinggalkan dengan sengaja. Lagi sayang ibu ke laki ibu. Lagi sayang kan? Alhamdulillah. Lagi sayang kanak. Tanda sayang kanak, tanda sayang ke laki, tanda sayang ke istri, kita mesti ajak sembahyang. Jangan dipadiai dah solat. Celaka seseorang yang meninggalkan solatnya. Hina seseorang yang meninggalkan solat. Di dunia dihinakan, di akhirat pun terhina. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kita mengiring membaca hadis Nabi. Riwayat menyebutkan bahawa Nabi SAW bercerita ke sahabat tentang orang yang melakukan dosa pada masa Nabi Musa. Ada seorang wanita mendatangi Musa sambil menangis, meminta supaya didoakan agar diampuni oleh Allah. Wanita ini datang, ya Musa, ya Nabiullah, tolong doakan saya. Aku telah berbuat dosa, aku telah bersalah, tolong doakan saya. Nabi Musa bertanya, apa dosamu, apa kesalahanmu, tolong kamu ceritakan. Maka dia pun menjawab, ya Musa, aku telah berzina. Aku telah berzina dengan laki-laki yang bukan suamiku. Lalu anak telah lahir dan ku cekik sampai mati, katanya. Mati anak yang lahir itu. Kata, pergi kamu dari sini, jauh-jauh dari tempat ini. Aku takut kalau Allah turunkan bala bencana akibat perbuatan dosamu itu. Maka si wanita tadi pergilah, dia meninggalkan Musa sambil menangis, meratap, memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, aku datang kepada Nabimu tapi dia menolak kedatanganku. Apakah aku datang kepadamu juga engkau tolak, ya Allah? Aku minta ampun kepadamu, ya Allah. Maka Allah mengampuni dosa-dosa si wanita itu. Lalu malaikat Jibril diutus untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa tentang masalah dosa yang dilakukan. Hai Musa, tahukah kamu ada dosa yang lebih besar dari dosa wanita ini? Kenapa engkau tidak menerima kedatangannya? Dia datang untuk bertobat, padahal ada dosa yang jauh lebih besar dari dosa yang dilakukannya. Apa itu? Yaitu dosa meninggalkan solat. Jadi ibu-ibu, sejak dulu solat ini sudah ada. Orang yang sengaja meninggalkan solat berarti dia telah melakukan dosa besar. Lebih besar dosanya daripada berzina, daripada membunuh, daripada berjudi, meminum minuman khamar. Bahkan lebih besar dosanya daripada mencuri dan merampok. Jadi tidak tanggung-tanggung. Dosa yang paling besar meninggalkan solat dengan sengaja. Sehingga nanti awak di akhirat menyasar nyetokok kepalanya. Mendih awak bodoh pada awak dulu. Nyetokok kepala hancur lebur. Apalah daya menangis mayat dalam kubur. Asam kandis, asam gelugur. Ya, ketiga asam siriang-riang. Menangis mayat di dalam kubur. Takana badan tidak sembahyang. Itu saja kunci pertama dalam hidup solat. Nah, maka ibu-ibu, ini perjalanan pertama. Kemudian selanjutnya Nabi SAW melihat dua golongan manusia. Ada 10 orang, ada orang kuah elok. Dia agih kepadanya dua hidangan.
Dia bagi 2 hidangan kepada orang ini. Banyak orang makan jadi makanan, iko makanan halal, iko makanan haram, iko yang rancak, yang manis, iko lecek lai, yang busuk, yang berbaun. Nah, tapi anehnya makanan yang busuk yang disantap, makanan yang dak elok yang dimakannya, sementara makanan yang rancak, yang masih bagus tidak dia jual. Nabi pun heran, kenapalah orang ini ada makanan yang bagus, yang enak, yang harum, tidak mau makan. Ada makanan yang jelek, yang busuk, yang beulek-ulek, itu yang dimakannya. Kenapa dia itu? Maka dijawab oleh Jibril, inilah tamsil umatmu di belakang hari banyak melakukan perbuatan haram. Mereka mencari yang haram, mereka menikmati yang haram, padahal yang halal sudah ada. Di rumah sudah ada istri yang sah, yang jaleh halal, tapi masih mencari lagi wanita lain di luar sana yang haram untuknya. Banyak hari ini perselingkuhan terjadi. Suami ada, dicari laki-laki lain yang tidak lakinya. Istri ada dicari padusi lain yang tidak berbininya. Nah, ini terjadi masa kini, ibu-ibu bapak. Maka tamsilan ini adalah sangat baik. Kemudian dalam perjalanan selanjutnya, Nabi mencium bau yang sangat harum. Nabi mencium bau harum sekali. Harum bana. Apa ini, dari mana sumber bau ini? Kok harum bana? Dijalihkan oleh Jibril, inilah kuburan Siti Masitoh, wanita yang istiqomah mempertahankan keimanannya, mempertahankan agamanya. Dia rela mati gugur sebagai syuhada demi mempertahankan keimanan. Ibu-ibu dan bapak-bapak, Masitoh adalah seorang wanita. Wanita yang tegar, yang teguh pendiriannya, walaupun dia mesti dibujuk dengan materi, dibujuk dengan jabatan. Nah, tadinya dia sebagai tukang sisir rambut putri raja, dan ditawarkan dia menjadi selir istana asal berhenti dari mengucapkan la ilaha illallah. Masitoh tidak bersedia dibujuk, tidak mau menerima tawaran. Kemudian diancam untuk dibunuh, digoreng hidup-hidup bersama dengan suaminya, anak-anaknya, bayinya. Akhirnya Masitoh pun rela untuk mati syahid. Awak kini carilah ibu-ibu, banyak orang kini yang murtad, bu, hati-hati. Banyak bana orang murtad. Tidak hanya orang awam, para ulama, ustaz-ustaz pun ada yang murtad. Allah belajar agama jadi pendeta. Allah menghafal Quran jadi pendeta, ado zaman kini. Allah sampai umur Allah sampai 70 tahun murtad lagi. Ado kini. Jadi ibu-ibu kita mesti istiqomah, pertahankan keimanan sampai titik darah terakhir, apapun yang terjadi sebelum datang kematian kepada kita. Ibu-ibu dan bapak-bapak. Kemudian yang terakhir dalam perjalanan itu, Nabi melihat ada seorang pemuda yang sangat tampan. Melihat seorang pemuda yang sangat gagah. Ketika pemuda itu melihat ke kanan, dia tersenyum dan tertawa. Ketika melihat ke kiri, dia menangis dan bersedih. Tengok lagi, tertawa. Tengok lagi, menangis. Begitu terus menerus. Ketika melihat ke kanan, dia tertawa gembira. Melihat ke kiri, dia bersedih dan menangis. Bertanya Nabi, siapakah dia? Kenapa dia begitu? Maka Jibril mengatakan, inilah Nabi Adam. Dia melihat bagaimana keadaan manusia sepeninggalnya yang berada di bumi ini. Ketika dia melihat orang-orang melakukan ketaatan, orang-orang masih datang ke masjid, orang-orang masih suka mendengarkan azan, suka membaca Al-Quran, suka berinfak, berpuasa, melakukan kebaikan, maka dia pun tersenyum dan tertawa. Dia merasa bahagia punya cucu keturunan orang-orang yang baik.
Sementara ketika dia melihat ke kiri, dia menyaksikan orang-orang yang sedang bermaksiat tanpa takut dengan dosa, tanpa takut dengan azab Allah. Dia tetap rela meninggalkan solatnya karena mengejar pangkat, jabatan dan harta. Dia ibu bahaya. Itu sebabnya dia menangis. Bu, maka sebelum datang kematian, kita mesti jago-jago diri. Patang hari Jumat terjadi peristiwa yang mengejutkan awak, ya. Laita rasu kampus iko, Bu. Laita rasunya. Padahal itu sabanta ndak lama doh. Ya kan? Tapi tak tanggung takutnya waktu itu. Tiba-tiba mendadak terjadi gampau di hari Jumat lagi. Bayangkan tu. Sehingga saudara awak di Pasaman Barat, daerah Kinali, di Kajai sampai Sebang-Ampek, banyak yang menerima musibah itu. Ya, lebih kurang 6.000 orang mengungsi. Ya, mereka butuh makanan, butuh tempat tinggal. Ada rumahnya yang telah ambruk, ada yang masjid yang ambruk, ada yang kantor bupati yang ambruk. Masih syukur awak di sekolah aman dan selamat. Dan ini peristiwa itu pelajaran untuk kita, peringatan dari Allah agar kita segera bertaubat. Ini bulan Rajab, Bu. Bulan Rajab adalah bulan haram, bulan mulia, bulan yang agung, bulan yang harus dihargai. Sehingga Nabi mengajarkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan Sa'ban, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Ibu-ibu dan bapak-bapak, doa ini dibaca, dimohonkan kepada Allah. Bukan hanya sekedar bacaan, tapi mesti diiringi dengan perbuatan. Di bulan Rajab inilah kita segera memperbanyak solat, melatih diri berpuasa, membiasakan baca Quran, bersedekah, bersilaturahim. Sehingga bulan Rajab adalah bulan kedamaian, bulan persahabatan. Jangan bercakap-cakap awal lagi dan bercerai, yo berdamailah di bulan Rajab. Ini sebabnya bulan Rajab adalah bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang harus dihormati. Dan dalam bulan Rajab inilah terjadinya peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW untuk menjemput perintah solat. 50 kali sehari semalam akhirnya menjadi 5 kali sehari semalam. 5 kali cuman, tidak banyak. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 kali, pahalanya sama 50 kali. Itu. Alangkah malangnya seseorang apabila dia mati dalam keadaan meninggalkan solat, dia akan rugi selama-lamanya. Walau dia memiliki harta dunia ini sebagaimana yang diterima oleh Qarun. Maka disebutkan dalam hadis Nabi, orang yang meninggalkan solat karena sibuk dengan hartanya, maka dia akan dikumpulkan dengan Qarun laknatullah. Orang yang meninggalkan solat karena sibuk dengan jabatannya, dia akan dikumpulkan bersama dengan Fir'aun laknatullah. Orang yang sibuk mencari nafkah, sibuk dengan perdagangannya, lalu dia tinggalkan solat dengan sengaja, maka dia akan dikumpulkan dengan Abdullah bin Ubay. Ibu dah tangguh-tangguh. Tapi kini kita carilah banyak bana saudara awak. Supir-supir taksi, supir-supir angkot, supir-supir apalagi trapel. Kadang-kadang tak perlu disembayang doh. Waktu subuh lah masuk, pai jual mengajar kecil, kamu mengajar apa? Penumpang. Bila sembayang, tak ada sembayang lagi. Waktu zuhur, bila sembayang, tak ada lagi. Padahal bisa dijamak zuhur dan asar dari Siko ke Padang, bisa dijamak tu. Tapi tidak. Kenapa? Malihnya.
Mudah saya menjawab malih. Nah, solat penting kita jaga. As-salatu mikrajul mu'minin. Solat adalah mikrajnya orang beriman. Maka tujuan kita memperingati Isra dan Mi'raj yang pertama adalah memperbaiki hubungan sesama awak manusia, mempererat silaturahim sesama manusia, berbaik-baikan dengan keluarga, berbaik-baikan dengan tetangga, berbaik-baikan dengan teman sejawat, hilangkan permusuhan, hilangkan kebencian, pererat persaudaraan, persatuan. Inilah tujuan daripada Isra Mi'raj. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk memperkuat hablum minallah, agar hati kita itu menyambung kepada Allah secara spiritual, secara vertikal. Hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai dilupakan. Ibu-ibu dan bapak-bapak, inilah mungkin yang bisa kita sampaikan, karena waktu kita pun hanya singkat antara maghrib dan isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu keselamatan kepada kita. Sebagaimana nama masjid Babus Salam, pintu keselamatan. Siapa yang masuk ke dalam masjid Babus Salam akan selamat. Maka ibu-ibu, tugas kita setelah memperingati Isra Mi'raj, bukti kita memperingati Isra Mi'raj, ramaikan masjid Babus Salam. Perdengarkan seruan azan, jangan berbisik. Azan itu harus dikerahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika terdengar oleh orang mukmin, hatinya pasti akan tergetar. Ya bu, walaupun sibuk di sawah, azan terdengar, lain tersentuh hati ibu. Lain kan? Azan berkumandang, orang sedang main domino pun, orang main domino, orang main catur, azan berkumandang, pasti hatinya tersentuh kalau dia orang beriman. Maka azan jangan sampai ditinggalkan. 5 kali kita harus mengumandangkan kalimat dakwah, kalimat azan dari menara masjid, terdengar oleh penduduk 40 orang sebelah muka, 40 kiri kanan, muka belakang, terdengar oleh penduduk negeri, ada panggilan Allahu Akbar, sehingga Allah akan datangkan keberkahan. Tapi kalau azan telah tiada, masjid kadang rancak cukup fasilitas, suara mikrofon begitu kencang terdengar seluruh penjuru, tapi seruan azan tidak terdengar. Ini alamat akan datang bala, akan tercabut keberkatan dari Allah apabila kumandangan azan tidak terdengar lagi dari masjid musola yang ada di samping awak. Tidak pada jadi sebenarnya tidak banyaknya doh, tidak mesti banyaknya toa dia, tapi ada terdengar seruan azan. Ya, dan sampai dihentikan gara-gara orang dah tiba. Itu. Walaupun banyak toa orang tak tiba, yang penting buat sampaikan aja. Tidak tahu kita entah yang kali ke berapa azannya orang katiba. Yang penting 5 kali ada seruan azan. Karena seruan azan itu adalah kalimat yang sangat ditakuti syaitan. Kalau azan telah berhenti, maka negeri itu akan dikuasai oleh syaitan. Tokoh-tokoh masyarakat di tempat itu akan dikuasai oleh syaitan. Pikirannya adalah cara berpikirnya menjadi pikiran-pikiran syaitan. Akan jauh dari rahmat Allah karena jarang mendengar kalimat-kalimat Allah. Maka ibu-ibu, kewajiban kita lah untuk memakmurkan masjid kita. Laki-laki dan wanita datanglah ke masjid. Tidak ada larangan bagi wanita untuk datang ke masjid. Tidak ada larangan. Ramaikan masjid, ramaikan musola, ramaikan surau. Jangan kita jadikan hanya tempat untuk berpose-pose, untuk berfoto-foto, sebagai wadah untuk mencari, wah awaklah sampai. Banyak kejadian begitu.
Ada masjid apung di daerah sana pesisir selatan. Orang berkunjung hanya untuk berfoto-foto. Padahal masjid dibangun untuk tempat solat, untuk mengingat Allah, membesarkan Allah, untuk menenangkan hati dan pikiran. Tidak untuk berfoto-foto tu. Itu. Jadi inilah mungkin yang bisa sampean ya. Yang kedua, itu sajanya. Nah, kau ada apa ibu yang kau bertanya satu atau dua, kau bisa menjawab jawab kini. Nah, sebelum kita tutup, kau ada pertanyaan yang kurang jalih tentang ceramah yang mau sampean tadi. Silakan, ada bu?